Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Petriawan dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi, yaitu program pemberdayaan ekonomi di Indonesia dan evaluasi efektivitas program pemerintah. Nah, saya akan menjelaskan materi kelompok saya, yaitu kelompok 4. Adapun definisi dari program pemberdayaan pemerintah atau pemberdayaan ekonomi adalah serangkaian kebijakan atau kegiatan atau inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi individu atau kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan dan berpendapatan rendah, agar mereka dapat mandiri secara ekonomi. Di Indonesia ini program dijalankan oleh pemerintah pusat, pemerintahan daerah, serta swasta dan organisasi kemasyarakatan. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis program pemberdayaan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu PKH atau Program Keluarga Harapan. Ini ditujukan untuk keluarga miskin dengan memberikan bantuan berupa tunai yang bersyarat, dengan tujuan agar keluarga dapat mengakses terhadap pendidikan, kesehatan, dan gizi. Yang kedua yaitu program UMKM atau Kredit Usaha Rakyat Mandiri atau KUR. Pemerintah memberikan kredit bunga rendah kepada masyarakat atau pelaku UMKM agar bisa mengembangkan usahanya, disertai dengan pelatihan dan pendampingan dan akses pasar. Yang ketiga yaitu program dana desa. Ini adalah program disalurkan ke desa untuk membangun infrastruktur ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Digunakan untuk membangun BUMDes atau badan usaha milik desa, pelatihan kerja dan lain-lain sebagainya. Yang keempat yaitu kartu pekerja atau kartu prakerja. Ini merupakan program pelatihan vokasi dan insentif untuk masyarakat usia kerja yang belum atau tidak bekerja. Ini membantu peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Yang kelima yaitu program inkubasi bisnis dan startup digital. Ini dijalankan oleh kementerian seperti Kominfo dan Kemenkop UKM untuk mendorong wirausaha muda dan digitalisasi usaha kecil. Yang keenam yaitu program tenaga kerja mandiri atau TKM. Program ini membantu masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja dan menjadi tenaga kerja mandiri. Selanjutnya yaitu pada poin ketiga yaitu manfaat program pemberdayaan ekonomi. Ada beberapa manfaat untuk program pemberdayaan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Nah, pemberdayaan ekonomi ini dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi ini dapat membantu juga masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Yang ketiga yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pemberdayaan ekonomi ini juga membantu masyarakat untuk memanfaatkan potensi lokal dan menciptakan peluang ekonomi. Yang keempat yaitu membangun ketahanan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi membantu masyarakat untuk lebih mandiri dan tidak mudah terpengaruh dengan perubahan ekonomi global. Selanjutnya yaitu evaluasi efektivitas program pemerintah. Nah, apa sih itu evaluasi efektivitas program pemerintah? Nah, evaluasi efektivitas program pemerintah adalah proses menilai sejauh mana sebuah program pemerintah telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan program tersebut berdampak efisien dan efektif terhadap dalam mencapai tujuannya. Dengan melakukan evaluasi, pemerintah dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang berhasil dan tidak berhasil, sehingga dapat membuat penyesuaian untuk meningkatkan hasil program. Nah, adapun aspek dan kriteria evaluasi
program pemerintah. Yang pertama yaitu efektivitas. Sejauh mana suatu program mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu efisiensi. Maksudnya yaitu perbandingan antara input atau sumber daya dan output dengan output atau hasil. Maksudnya di sini yaitu kita dapat melihat suatu program berhasil dari input dan outputnya atau sumber daya dan hasil yang didapatkan. Yang ketiga yaitu keadilan. Distribusi manfaat program secara adil. Maksudnya di sini apakah suatu program itu sudah berjalan secara merata di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Yang keempat, ketetapan. Apakah suatu program tepat sasaran? Maksudnya di sini adalah apakah suatu program itu sudah tetap pada sesuatu yang ingin kita capai atau ini sesuai dengan sasaran yang ada di lapangan. Yang kelima yaitu keberlanjutan. Maksudnya yaitu apakah suatu program ini dapat terus berlangsung ketika suatu program itu telah selesai. Yang keenam yaitu dampak. Maksudnya yaitu dampak adalah apakah ada perubahan nyata dan berkelanjutan yang ada di masyarakat setelah program kerja itu dilaksanakan. Nah, selanjutnya yaitu ciri program yang efektif. Adapun ciri-ciri program itu bisa dikatakan efektif ketika itu tepat sasaran, dapat memberikan hasil yang nyata, kepuasan masyarakat itu tinggi, dan berkelanjutan setelah program itu telah selesai. Selanjutnya yaitu tantangan dalam efektivitas program. Yang pertama yaitu kurangnya pendampingan berkelanjutan setelah pemberian bantuan. Yang kedua yaitu ketidaktepatan sasaran. Misalnya bantuan tidak sampai ke kelompok yang paling membutuhkan. Yang ketiga yaitu minimnya integrasi antar lembaga pemerintah. Maksudnya di sini adalah kurangnya bertanggungjawaban antar lembaga atau lembaga yang membawahi program tersebut. Yang keempat yaitu kurangnya literasi keuangan atau keterampilan usaha dari penerima manfaat. Maksudnya di sini suatu masyarakat atau suatu kelompok yang mendapatkan suatu program, tapi mereka itu masih kurang pengalamannya, kurang literasinya mengenai keuangan. Maksudnya itu dia tidak tahu mau dikemanakan uang yang telah diberikan atau bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah. Adapun manfaat dari evaluasi efektivitas program pemerintah, yang pertama yaitu dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Maksudnya yaitu evaluasi membantu pemerintah menunjukkan bagaimana anggaran digunakan dan hasil yang telah dicapai. Yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas program. Evaluasi memberikan informasi berharga tentang kinerja program yang dapat digunakan untuk membuat perubahan yang diperlukan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hasil evaluasi yang transparan dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintah. Yang keempat yaitu memperbaiki perencanaan dan implementasi program kerja. Evaluasi dapat membantu pemerintah untuk mengidentifikasi kelemahan dalam perencanaan dan implementasi suatu program, sehingga dapat membuat penyesuaian untuk meningkatkan efektivitasnya. Yang kelima yaitu memberikan dasar untuk memberikan insentif atau sanksi. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan insentif kepada daerah yang menunjukkan kinerja yang baik dan pertimbangan untuk memberikan sanksi bagi daerah-daerah yang menunjukkan kinerja yang buruk. Contohnya yaitu contoh evaluasi yang pertama yaitu program Keluarga Harapan atau PKH. Program ini cukup efektif dalam meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan kesehatan, seperti meningkatkan partisipasi anak sekolah dan kunjungan ibu hamil ke posyandu. Namun tantangan ini masih dihadapi adalah keterlambatan pencairan dana dan kurangnya pemahaman sebagai penerima tentang penggunaan bantuan secara produktif. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peningkatan literasi keuangan, pendampingan yang lebih intensif, serta perbaikan sistem distribusi
agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu program kredit usaha rakyat atau KUR. Program ini memang cukup efektif karena mampu meningkatkan permodalan dan omset bagi suatu masyarakat atau pelaku UMKM. Namun, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya akses informasi dan pelayanan bagi pelaku UMKM di daerah terpencil. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperluas sosialisasi, meningkatkan pendampingan usaha, serta memastikan program ini tepat sasaran agar manfaatnya lebih merata dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai materi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.